Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita melanjutkan praktek mandiri kedua. Sebelum praktek ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan. Yang pertama, pastikan laptop kita sudah connect ke internet. Caranya, tekan WinR, kemudian ketik ping spasi 8.8 minte. Oke, sudah connect. Kemudian kedua, jalankan VMware yang sudah diinstal. Kemudian GNS3 ya, pada VMware yang sudah diinstal pada praktek sebelumnya kita jalankan. Baik, langkah selanjutnya, langkah ke-6, yaitu menambahkan MikroTik GNS3 Appliance. Caranya, file, kemudian import appliance. Kita cari file MikroTik CHR yang sudah di ekstrak ya, yang ini ya, MikroTik CHR. Kemudian pilih MikroTik GNS3. Oke. Ikuti petunjuk ya. Server tipe ini di next. QEMU binary ini distandarkan aja. Nah, kebetulan saya sudah menginstal ini MikroTik Cloud Host Router versi 6.47 ready install. Oke. Bagi yang belum, silakan dilanjutkan sesuai petunjuk di modul. Saya cancel karena ini sudah. Nah, selanjutnya kita edit MikroTik QEMU-nya di langkah ke-7. Pilih edit, kemudian preference, QEMU PMS. Ini nanti akan muncul di sini MikroTik CHR 647. Ya. Kalau belum, nanti Anda tinggal new ya. Kemudian mengikuti petunjuk ya. Maksudnya pilih ini next gitu ya. Ini pilih ini ya. Nanti ketik MikroTik ya. Karena saya sudah melakukan, maka di sini nanti otomatis muncul MikroTik ini CHR 647. Kita edit file ini. Yang pertama kita ganti simbolnya ya. Simbol di menu simbol ini. Kita ganti. Cari di folder icon ya. Tadi kita mendownload icon. Kemudian pilih MikroTik 1 ya. Ini. Oke. MikroTik 1. Kemudian pilih tab network. Ini kita tambahkan adapternya, pilih 5. Oke. Jadi kesimpulannya adalah di QEMU template ini simbolnya kita edit, kemudian di network kita tambahkan jumlah adapternya sebanyak 5. Oke. Kemudian langkah ke-8, menambahkan cloud atau sumber internet. Ini berada di sini. Ini end device. Ya. Pilih server
Ini pilih nama komputer kita, FTKJ. Kemudian kita edit, klik kanan, pilih configure. Ini dicentang show special Ethernet interface. Nah, di sini kita masukkan PMNet 8 ya. PMNet 8. Di add. Ya, kemudian oke. Langkah berikutnya kita pilih router. Nah, kemudian di sini ada MikroTik, kita drag, kita angkat. Ya. Kita angkat. Kemudian kita membuat koneksi, ya. Koneksi cloud ke MikroTik Ether 1. Ini dari cloud PMNet 8 ke MikroTik Ether 1. Ya. Ether 1. Kita escape. Oke. Nah, sekarang kita mulai mengkonfigurasi MikroTiknya. Caranya kita nyalakan dulu MikroTiknya. Klik kanan, start. Sudah berubah jadi warna hijau. Berarti perangkat ini sudah menyala. Kemudian kita pilih konsol. Kita menggunakan remote alat ini menggunakan party. Login, admin, enter, password kosong di enter aja. Coba enter ya. Oke. Baik, yang pertama sesuai petunjuk soal, kita cek dulu interface-nya. Caranya kita ketik perintah. Di sini berlaku auto comment. Auto comment artinya kita menginput 2 atau 3 huruf, kemudian tekan tombol tab. Saya mau mengetik interface print. Jadi tadi saya ulangi caranya, tekan 2 huruf IN di tab, kemudian print berarti PR di tab, enter. Nah, di sini kelihatan bahwa MikroTik kita ada 5 adapter yang aktif. Ether 1, 2, 3, 4, dan 5. Tugas kita yang pertama adalah merubah namanya. Ya. Caranya sesuai petunjuk di modul. Interface tab Ether 1 salah ya. Ether 1 oh sorry salah. Interface set name Ether 1 ini diketik manual Ether 1 ya. Ether 1 namanya adalah internet. Ini diketik manual internet Ether 1. Nah, coba kita lihat hasilnya, interface print. Nah, ini sudah berubah. Jadi Ether 1 sekarang namanya menjadi internet. Langkah berikutnya nanti silakan dipraktekkan mengubah Ether 2, 3, 4, dan 5. Misalkan untuk Ether 2, caranya cukup kita tekan panah atas.
Kemudian kita ganti Ether 2, namanya adalah stub. Namanya stub Ether 2. Kita cek perintah. Ini sudah berubah. Ether 2 namanya stub. Kemudian berikutnya interface set name Ether 3, namanya adalah lab. Namanya lab. Baik, langkah selanjutnya adalah praktek nomor 11, memberikan alamat IP statik pada mikrotik. Untuk alamat statik di mikrotik, artinya nanti kita akan memberikan IP ETH1 ya. ETH1 ini connect to cloud, maksudnya connect ke internet melalui VMnet 8. Nah, berapa IP-nya VMnet 8? Kita cek VMnet 8. IP-nya adalah 192.168.64.1. Nah, berarti nanti untuk ETH1 mikrotik kita harus memberikan IP satu kelas dengan ini. Jadi 192.168.64.xx sekian. Tadi saya sudah praktekkan. Perintahnya adalah sesuai petunjuk di nomor 12, IP spasi address ya. Masukkan IP-nya 192.168.64. Misalnya saya menggunakan titik 3 ya. Interface Ether 1. Kemudian kita cek IP address print ya, ini muncul ini. Ini. Di sini tampilannya ada 2 IP, yang satu kelas, yang di atas ini 192.168.64.137. Ada tulisan D di depan. D itu menunjukkan dinamik. Artinya bahwa Ether 1 ini sebenarnya dia sudah mendapat IP dari internet. Ya. Jadi posisinya ETH1 ini adalah DHCP client. Tapi karena praktek kita meminta untuk kita menginput IP secara manual, maka tadi praktek kita adalah menambahkan IP 192.168.64.3. Ya. Jadi sekali lagi untuk Ether 1 nanti dicek dulu di VMnet 8. IP VMnet 8 berapa? Ya. Ini VMnet 8, IP-nya adalah 192.168 sekian. Ya. Baik. Kemudian langkah ke 13. 13 adalah konfigurasi IP address untuk staff, lab, tamu, dan DMZ. Caranya IP add di tab aja, add addressnya sudah ditentukan ya. Untuk Ether 2 192.168.10.254 prefix 24. Interface di tab Ether 2 di tab, nah ini otomatis muncul. Kita lihat hasilnya, coba kita cek IP address print. Nah ini sudah muncul. Jadi ETH2 IP-nya adalah 192.168.10.254. Kita lanjut lagi untuk Ether 3. IP address
IP-nya Ether 3 192 sesuai modul 11.254/24 spasi interface Ether 3. Kita cek, coba kita cek IP address print. Nah, ini udah muncul. Ether 3 IP-nya adalah 192.11.254. Kemudian Ether 4 IP address address 192.168.12.254 ya, /24 interface Ether 4 di tab enter. Kita lanjut aja untuk terakhir Ether 5 IP address di tab add tab 192.168. berapa ini, 13.254/24 in di tab Ether di tab 5 tab enter. Sekarang kita lihat hasilnya IP address print enter. Nah, ini sudah semua ya. Nah, untuk praktek yang pertama ini kira-kira sampai di sini ya. Sampai di mengatur tadi nama interface dan memberikan alamat IP. Kemudian saya tunjukkan tugasnya. Nanti untuk tugas kalian akan diminta mengumpulkan 2 tugas. Yang pertama adalah job sheet router 1, ini diisi. Sebaiknya sih ini job sheet ini di print, dicetak sebagai panduan praktek. Di job sheet ini ada 2 tabel yang kalian harus isi. Yang pertama adalah yang ini ya, perencanaan IP address dan subnet max. PMnet 1 IP-nya berapa? Untuk mengetahui ini silakan tampilkan menu network, kemudian ini PMnet 1, klik kanan status detail. Nah, ini dimasukkan ya. Contoh misalnya laptop saya adalah ini, berarti nanti di sini diinput 192.168, misalnya tadi berapa, 174.1. Oke, prefixnya berapa? Prefixnya itu dari mana prefixnya? Ini 255. Subnet max berarti ini 24 ya, 24. Kenapa 24? Karena 1 oktet ini 8 bit, 8 tambah 8 tambah 8 24, DC 24. Nah, dan seterusnya. Jadi ini dilengkapi sesuai permintaan. Kalau Ether 2, 3 dan 4 ini IP-nya sudah ditentukan, sudah saya tentukan. Kemudian berikutnya kalian diminta untuk mengcapture ini IP address PMnet 1 itu di capture. Caranya gimana? Jadi munculkan ini PMnet 1, kemudian ini di capture. Apa maksud di capture? Direkam, ditangkap. Caranya kalau di laptop tekan PRTSC, print screen sekali. Kemudian di sini di paste, Ctrl P. Oke. Ini kita bisa edit. Ini misalnya kayak gini. Nah, seperti ini. Ini kita edit, kita kecilin. Nah, kita besarin ini. Oke. Jadi itu ya. Jadi tabel yang ini adalah hasil capture ya dari setiap testing yang kita lakukan. Tadi ini adalah IP address PMnet 1. IP address PMnet 8 di capture. Jadi
Mana PMNet 8? Ini PMNet 8, ini di capture ya. Sampai terakhir adalah gambar topologi. Gambar topologi yang dimaksud adalah yang ini. Ini di capture juga. Di capture. Caranya sama, print screen, kemudian di paste di sini. Di paste di sini. Nah, bisa dikecilin ya. Dan seterusnya sampai di poin terakhir adalah melihat IP mikrotik ya, berarti yang di sini. Apa perintah untuk melihat IP? Ya, IP address print. Nah, terakhir adalah kalian diminta untuk membuat kesimpulan praktek ya.